Meskipun kamu masih belum bisa ikhlas, zikirnya masih banyak kebutuhan dunia, jangan tinggalkan zikir gitu. Nah, karena bagaimanapun juga zikir bersama kelalaian itu merupakan tangga awal untuk menuju tahap berikutnya. Jadi bagaimana kita mau naik tangga kalau kita nggak melangkah di tangga awal? Saya ikut tarekat terus terang aja karena banyak kebutuhan, gitu kan? Boleh nggak begitu? Boleh, tapi jangan di situ terus, gitu kan? Tapi jangan karena kata Ustadz Latif nggak boleh karena kebutuhan. Udah deh, saya nggak usah ikut tarekat sekalian. Nah, ini salahnya di situ. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi janji kita kepada guru kita. Ketika ditalkin, kita berjanji kepada beliau untuk mengamalkan zikir ini, dan mari kita patuhi perintah beliau, sing seueur dikirna, yang banyak zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus sesepuh kita Kiai Haji Soleh Maskub, Ustadz Haji Ferry Junaidi, pimpinan LDTKN Jakarta Pusat sekaligus Wakil Ketua LDTKN Jakarta, Bapak Haji Syahrozi, Ketua Masjid, para pengurus yayasan, Pak Ustadz Kolab, Ustadz Zainuddin, Ustadz Danuhangga, para asatid dan ustadzat lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat semua, para calon aulia Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana salah satu kalimat dari pangarsa Abah yang sering beliau sampaikan adalah sing seueur dikirna, gitu ya. Yang banyak zikirnya. Setiap kalimat pangarsa Abah itu bukan kalimat kosong. Setiap kalimat beliau itu landasannya kuat, Al-Quran dan sunnahnya. Ketika beliau berkata sing seueur dikirna, yang banyak zikirnya, itu dasarnya banyak. Karena ternyata di dalam Al-Quran perintah zikir sering disandingkan dengan kata-kata banyak, itu ya. Contoh di dalam surat Al-Ahzab. Dalam satu surat ini banyak menyatakan zikir disandingkan dengan kata-kata banyak. Surat Al-Ahzab ayat 21. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang yang bisa mengikuti Nabi syaratnya 3. Liman kana yarjullah, yang orientasinya Allah, wal yaumal akhir, dia selalu berbuat untuk akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan dia berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Dalam surat Al-Ahzab, masih surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman wa dzakirinallaha katsira. Tapi ini ayatnya panjang, saya bagian ujung-ujungnya aja. Wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak. Wadzakirati, dan perempuan-perempuan yang berzikir banyak. Lagi-lagi zikir disandingkan dengan kata-kata banyak. Masih di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, di sana juga disampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Lagi-lagi zikir banyak, zikir banyak, zikir banyak. Itu baru satu surat tuh, surat Al-Ahzab. Banyak sekali perintah zikir
disandingkan dengan kata-kata banyak. Jadi yang namanya zikir memang harus banyak gitu. Rumus zikir ya banyak itu. Lalu di dalam surah Ali Imran, yaitu wadhkur rabbaka katsira wasabbihhu bil asyi wal ibkar gitu ya. Dan berzikirlah kepada Tuhanmu, zikirkan Tuhanmu katsira yang banyak. Di dalam surah Ali Imran lagi masih ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa ayat 142. Oh iya benar-benar. Wah, untung ada Ustaz Danu ya. Wah, mantap nih. An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati, ketika mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri kesel-keselan, malas-malesan. Yura'unan nasa, mereka riya, wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dikit. Nah, ini ayat yang sering dibaca Ustaz Danu nih dalam baca Quran. Habis itu mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wala ilaha ula. Sering juga dibaca oleh Ustaz Muammar. Nah, itu ya sebagai legend qori. Maka Ustaz Danu itu memodel Ustaz Muammar, Ustaz Zainuddin Ali juga memodel Ustaz Muammar. Pokoknya legend lah Ustaz Muammar itu ya. Alhamdulillah, legend, living legend. Alhamdulillah saya waktu di Asidikia juga ngaji juga tuh ke Ustaz Muammar tuh beberapa tahun di gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Jumu'ah juga, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, jangan sholat doang. Fantashiru fil ardi, bergerak, gaskeun, gaspol gitu kan. Nah, itu bergerak serentak, menggebrak, itu ya. Wah, itu fantasiru fil ardi, bergerak, beringsut, kerja gitu kan. Fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Lagi-lagi suruh berzikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi memang sing seueur dikir itu yang banyak. Ustadz, kalau zikir banyak tapi nggak khusyuk bagaimana? Gitu kan? Nah, ini kadang-kadang alasan saya nggak mau zikir dulu dah, kenapa? Nggak mood. Nah, saya nggak mau manakib dulu dah, kenapa? Nggak mood, gitu ya. Alasan nggak mood, nggak zikir dia. Alasan nggak mood, nggak manakib, nggak ikut majelis, nggak berjamaah. Nah, ini dia nih godaan nih. Alhamdulillah nih jamaahnya banyak nih ya. Masya Allah, Asyura makin maju nih. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hikmah yang ke-47 dalam kitab Iqadul Himam, syarah kitab Hikam, di dalam syarah-syarah lain ini hikmah yang ke-46. Tapi nggak apa-apa lah, beda-beda tipis. Di situ disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Az-Zukandari, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kamu tinggalkan zikir karena tidak adanya hudur, hadir ma'allah, bersama Allah, fihi, di dalam zikir itu. Jadi jangan kamu tinggalkan zikir karena lagi enggak khusyuk. Itu ya, saya lagi enggak khusyuk nih, udah sekalian kamu zikir ah. Saya lagi enggak mood nih, saya lagi sedih, saya lagi marah, enggak mau zikir. Pokoknya zikir yang banyak gitu kan. Nah, itu lagi sedih, zikir banyak, lagi marah, zikir banyak, enggak mood, zikir banyak. Nah, itu sampai jatuh nih mic-nya nih. Nah, bentar ya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke.
La tatrukiz dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi fa inna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Nah, sesungguhnya lalainya kamu an wujudi dzikrihi, tanpa adanya zikir kamu hatinya lalai, mulutnya enggak zikir, asyaddu lebih bahaya min ghaflatika daripada kamu lalai fi wujudi dzikrihi dalam adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lalai enggak mau zikir. Ada yang lalai tapi lisannya masih berzikir. Yang lalai dan enggak zikir itu lebih bahaya. Nah, dan ini juga dikutip juga di dalam kitab Miftahus Sudur. Kenapa lebih bahaya? Kenapa mendingan zikir meskipun pelangap-pelongo nggak apa-apa lah gitu kan? Zikir banyak tapi pelangap-pelongo itu lebih baik daripada pelangap-pelongo tapi enggak zikir. Nah, itu ngelamun tapi enggak zikir. Nah, zikir pelangap-pelongo makin lama kok makin bagus ya surah misalkan gitu ya. Ya Allah, kemarin begini, sekarang atasnya begitu. Karpetnya mana empuk lagi. Kayaknya karpetnya ini standar Turki ini gitu kan. Ya Allah, nih AC-nya ada berapa, dihitung nih berapa watt gitu. Zikir pelangap-pelongo enggak apa-apa. Lebih baik daripada udah pelangap-pelongo enggak zikir. Nah, itu. Kenapa? Karena itu lebih bahaya. Minimal kalau orang meskipun zikirnya pelangap-pelongo gitu ya, pertama lisannya itu tetap berzikir. Kalau ada zikir lisan, zikir kolbu, minimal part satu bagian tetap berzikir. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa digapai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Itu ma la yudraku kulluhu yudraku ba'duh. Apa yang tidak diperoleh semuanya, ya minimal diperoleh sebagian. Lumayan gitu kan. Lisannya masih zikir separuh, lumayan, alhamdulillah. Zikir lisan itu juga akan mencahayai tubuh kita, apalagi kita zikirnya berjamaah. Maka gemuruh zikir itu Bapak Ibu itu luar biasa. Kanan kiri depan belakang saling memperdengarkan zikir. Masya Allah, itu luar biasa. Kita dapat pahala dari depan, kanan, kiri, belakang gitu kan. Kita mencahayai depan, belakang, kanan, kiri. Itu betul-betul sinergi tuh. Oh, gemuruhnya. Maka kalau bisa memang bagaimana gemuruh itu terdengar. Kadang-kadang oleh imam dijauhin dikit gitu. Ketika ritmenya sudah dapat, dijauhin dikit. Supaya apa? Gemuruhnya itu dapat. Brek, 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 brek. Nah, ketika udah mulai ngawur, imam take over lagi nih. Nah, deketin lagi gitu kan. Ketika udah mulai ritmenya bagus lagi, dijauhin lagi, brek, brek, brek. Supaya apa? Saling memperdengarkan zikir. Jadi mendengarkan zikir dari banyak lisan. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Kita juga memperdengarkan zikir ke banyak telinga. Nah, itu pelangap-pelongo pun dapat pahala. Zikir pelangap-pelongo tetap dapat pahala. Jadi lumayan, alhamdulillah. Jangan tinggalkan zikir meskipun lalai itu. Lalu dilanjutkan, la'allallahu ayyarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ma'a wujudil ghaflah ila dzikrin ma'a wujudil yaqadhah. Semoga kalau kamu istiqomah tetap, yang penting zikir yang banyak, sing seueur dikirna, mudah-mudahan Allah menggeser dari zikir yang disertai ghaflah menuju zikir yang disertai yaqadhah. Yaqadhah itu terjaga, yaqadhah itu sadar, yaqadhah itu mindful. Dia tahu bahwa dia berzikir, dia nggak pelangap-pelongo lagi, dia menghayati. Itu yaqadhah ya. Wa min dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila dzikrin ma'a wujudi hudur. Dan lalu terus saja istiqomah dari zikir yang penuh kesadaran, lalu digeser oleh Allah menuju zikir penuh penghadapan, menghadap hudur, hadir. Yang tadinya tidur, maksudnya tidur itu kesadarannya tidur, lalu yaqadhah, terjaga dia, bangun.
tapi bangun belum selesai, belum menghadap sang raja. Ila dzikrin ma'wujudi hudurin, digeser oleh Allah menuju zikir yang disertai hudur kehadiran hati, menghadap Allah. Saat itu udah nggak pakai logika lagi, udah nggak pakai pikiran lagi, udah nggak menerjemahkan lagi, udah bukan cerita tafsir lagi, udah bukan cerita logika, akal, pemahaman, ilmu, udah enggak. Yang ada tinggal rasa menghadap Allah. Udah nggak pakai la ilaha, tiada yang di nomor satukan, tiada yang di ini, nggak ada lagi, udah nggak ada begitu lagi, udah yang ada menghadap Allah, gitu kan. Udah nggak ada tafsir laha berasal dari apa, itu yaqdhah, itu masih yaqdhah. Tapi kalau hudur udah nggak begitu lagi, udah hilang, udah makna itu terjemah tafsir tentang la ilaha illallah udah hilang. Pokoknya hudur menghadap Allah. Nah, itu saat itu udah makin meningkat. Lalu wa min dzikrin ma wujudi hudurin ila dzikrin ma'al ghaibah amma siwallah wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan dari zikir yang disertai hudur menghadap Allah ila dzikrin ma'a wujudil ghaibah amma siwallah. Ini diterjemahinnya, ini udah bukan level saya nih ya. Sehingga digeser sampai zikir fana lebur, ketiadaan dari selain Allah, yang ada hanyalah Allah, udah sampai hakikat nih. Ini saya cuma bisa membacakan doang ya, tetapi minimal Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai ketiadaan. Orang kalau udah ketiadaan, egonya itu udah nggak ada. Orang kalau egonya nggak ada, dikatain nggak marah. Itulah pengarsa abah. Zikir setan, zikir saya mah la ilaha illallah. Kamu katanya meniduri anak orang ya? Iya, karena istri saya kan anak mertua saya, gitu kan? Anak orang, santai, nggak marah, egonya udah nggak ada. Ciri ego nggak ada juga, udah nggak butuh pujian itu. Orang kalau sering memuji sendiri, itu berarti egonya masih tinggi. Itu bukan ghaibah itu. Itu malah nafsnya itu masih tinggi. Hawa nafsunya, yaitu nafsu uluhiyahnya antara lain ya. Jadi dipuji seneng itu masih belum ghaibah itu. Karena masih ada diri sendiri itu. Egonya masih ada. Orang kalau nggak muji dia marah, gitu kan? Yang itu dipuji, kok aku nggak dipuji, marah. Yang itu dihormati, kok aku nggak dihormati, marah. Ini namanya belum ghaibah nih. Jadi keakuannya masih tinggi. Itu nggak dihormati, marah, berarti keakuannya masih tinggi. Bahkan kalau orang-orang nggak pada muji, dia puji diri sendiri, gitu kan? Ya Allah nih, ketua LDTKN, gitu kan? Masya Allah, itu kalau sering muji diri sendiri, itu berarti bukan ghaibah, itu berarti keakuannya masih tinggi. Nah, kalau zikir sudah ghaibah amma siwallah, udah nggak ada, dia udah nggak butuh pujian-pujian dari makhluk, gitu kan? Dia nggak sakit hati dengan caci-cacian dari makhluk. Nah itu, maka guru kita itu lalu untuk sampai ke itu bagaimana caranya? Kita mulai aja dari awal, sing seueur dikirna, udah. Jadi ikhwan TKN ya zikirnya banyak gitu, makin banyak makin bagus. Loh, kok saya TKN tapi kelihatannya nggak naik-naik, zikirnya banyak nggak, gitu kan? Ya Allah, ini nih kuncinya di sini nih. Lalu saya mau sampaikan lagi, kenapa kok zikir lisan itu jangan ditinggalkan, meskipun kita tetap dalam keadaan tidak khusyuk, jangan ditinggalkan. Yang kedua, yang tadi kan kita tetap secara parsial kita berzikir part. Nah, yang kedua, karena zikir lisan ini bagaimanapun juga, meskipun tidak khusyuk, meskipun riya, gitu ya, meskipun gak ikhlas, meskipun niatnya gak ilahi banget, gitu kan,
tapi jangan tinggalkan. Wah, saya nggak bisa nih, kata Ustaz Latif waktu periode manakib yang lalu, zikir ilahi anta maksudi kayaknya berat banget, saya nggak bisa, saya masih banyak kebutuhan gitu kan. Daripada saya nggak bisa ilahi anta maksudi zikirnya, sekalian aja saya nggak zikir, ngawur gitu ya, makin jauh. Kenapa? Karena zikir beserta kelalaian adalah tangga pertama menuju tangga-tangga berikutnya. Iya, saya kata Ustaz Latif waktu yang lalu Asyura zikir ilahi anta maksudi, aku memang nggak bisa. Aku terus terang aja zikirnya masih banyak kebutuhan, saya zikirnya masih mencari dunia, tapi nggak apa-apa. Bismillah, yang penting kita zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah itu. Kalau langsung sempurna nggak bisa. Jadi memang hikmah Ibnu Athaillah ini hikmah ke-41 itu cerita zuhud, 42, 43, 44 cerita tentang ikhlas, cerita tentang komedi puter gitu ya. Anda zikir, Anda tidak lillahi ta'ala, komedi puter gitu ya. Tetapi hikmah ke-47 tetap dihargai. Tapi meskipun nanti zikirnya nggak ikhlas, itu tetap aja komedi puter, jangan tinggalkan zikir begitu. Jadi ada rambu-rambunya. Maka lengkap. Kalau cuman sebagian doang, wah saya nggak usah zikir lah, saya masih banyak kebutuhan dunia gitu ya. Tetapi di hikmah ke-47 jangan tinggalkan. Meskipun kamu masih belum bisa ikhlas, zikirnya masih banyak kebutuhan dunia, jangan tinggalkan zikir gitu. Nah, karena bagaimanapun juga zikir bersama kelalaian itu merupakan tangga awal untuk menuju tahap berikutnya. Jadi bagaimana kita mau naik tangga kalau kita nggak melangkah di tangga awal? Saya ikut tarekat terus terang aja karena banyak kebutuhan gitu kan? Boleh nggak begitu? Boleh, tapi jangan di situ terus gitu kan. Tapi jangan karena kata Ustaz Latif nggak boleh karena kebutuhan, udah deh saya nggak usah ikut tarekat sekalian. Nah ini salahnya di situ. Jadi itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, kenapa orang lalai tapi tidak mau berzikir itu lebih bahaya daripada lalai tapi tetap berzikir? Karena orang yang berzikir secara lisan, meskipun cuma secara lisan, kolbunya belum khusyuk, kolbunya belum ikhlas, itu tetap saja dia terhindar dari berbagai maksiat. Nah, karena dia berzikir, dia nggak bisa ghibah. Nah, itu kan? Karena dia berzikir, dia nggak bisa berdusta, qaulaz zur, nggak bisa sumpah palsu, nggak bisa namimah. Karena apa? Lisannya sedang berzikir. Maka terhindarlah dia dari berbagai maksiat. Bukan hanya maksiat lisan, karena dia berzikir, dia nggak enak juga gitu kan untuk maksiat-maksiat lain. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tepat sekali singkat. Pangarsa Abah itu kalau bicara singkat, padat, berbobot dan berdasar itu ya. Ketika beliau bilang sing seueur dikirna, memang kelihatannya sederhana, tapi kalau kita gali Al-Quran itu isinya zikir ya banyak gitu, rumusnya begitu. Maka kita manut kepada beliau. Ikhwan TKN bagaimana? Udah banyakin aja zikirnya dah, banyakin zikirnya itu. Saya kok begini-begini kurang banyak, banyakin zikirnya lagi, ribuan lagi gitu kan. Apalagi kalau sudah sampai hudur gitu ya. Kalau udah sampai hudur sih udah otomatis banyak deh, karena udah nggak kerasa tuh, udah pokoknya nikmat aja, nggak kerasa totalnya ribuan misalkan begitu ya. Masya Allah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tugas kita adalah zikir yang banyak. Nah itu zikir yang banyak. Mudah-mudahan digeser dari lalai menuju yaqdhah, menuju hudur, menuju ghaibah, amma siwallah gitu ya. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Bagi Allah itu mudah. Untuk menggeser itu mudah. Yang penting kita terus saja ikhlas, kita terus saja istiqomah, begitu kan? Nah, kalau kita ikhlas dan istiqomah, insya Allah Allah akan terus meningkatkan kualitas zikir kita. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kekasihnya,
fatahalahu baba dzikrihi, Allah akan membukakan pintu zikir. Dan itulah doa yang sering dibaca oleh para wakil talqin, Allahumma ftah lana bi futuhil arifin, ya Allah bukakanlah kepada kami futuhnya sebagaimana terbukanya orang-orang arifin. Lalu bisa juga diterjemahkan, ya Allah bukakanlah kepada kami dengan berkah futuhnya orang-orang arifin. Ya Allah bukakanlah kepada kami dengan berkah futuhnya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Emang yang dibukakan kepada arifin apa? Maka orang-orang arifin itu di dalam doa kita itu juga termasuk, ya Allah jadikanlah lisan kami seperti lisannya arifin, banyak berzikir. Jadikanlah, bukakanlah kepada kami sehingga kolbu kami seperti kolbunya arifin, sholat kami sholatnya arifin, puasa kami puasa arifin, kerja kami kerja arifin, bisnis kami bisnis arifin. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu saja pada silaturahim kali ini, halal bihalal dan manakib. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi janji kita kepada guru kita ketika ditalkin. Kita berjanji kepada beliau untuk mengamalkan zikir ini, dan mari kita patuhi perintah beliau, sing seueur dikirna, yang banyak zikirnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.